Video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan benjolan di belakang lutut. Benjolan di belakang lutut ini biasa dikenal dengan istilah Baker Kyst atau kista Baker. Umumnya kondisi seperti ini tidak terlalu berbahaya, cuma menimbulkan rasa tidak nyaman. Biasanya tidak nyamannya kalau posisi lutut ditekuk full atau digerakkan full. Nah, ini sakit, ataupun juga terbatas range of motionnya, jadi sendi lutut tidak bisa ditekuk full karena sakit, dan juga timbul rasa nyeri atau kemeng. Bahkan juga sering beberapa kasus kalau malam sering kram pada betis akibat dari Baker Kyst ini ataupun tonjolan di belakang sendi lutut ini. Penyebab umumnya paling banyak karena kalau orang lansia ataupun orang yang usia di atas 45 tahun ke atas, biasanya karena kasus osteoartritis atau pengapuran pada sendi. Bisa juga karena efek cedera otot, misalnya cedera lutut, bisa karena cedera ligamen ataupun meniskus. Ada juga sering dijumpai tonjolan pada atau benjolan pada belakang lutut ini. Oke. Bagaimana cara melakukannya? Oh ya, tonjolan ini kenapa kok menonjol? Ini yang menonjol karena ada desakan ataupun cairan berlebih, cairan sinovial berlebih yang di dalam sendi. Itu pelumasnya sendi, dia berlebih produksinya, akhirnya menembus dinding belakang pada area lutut belakang ini sehingga dia nonjol. Nah, kalau diraba ini kadang kayak, kalau dirasakan kayak gini, kayak ada kayak telur puyuh ataupun kayak benjolan agak bulat, kenyal. Nah, seperti itu rasanya. Oke, jadi cara terapinya seperti ini. Pertama kita harus merilis dulu otot-otot yang di belakangnya sini, sekitar sini. Pertama otot hamstring, otot paha. Ini lututnya di samping kanan, samping kiri benjolannya. Lalu ini betisnya. Otot betis ini harus kita kendorkan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita siapkan minyak pelumas, yang penting minyaknya licin saja sebagai pelumas, tidak harus minyak merek ini, minyak merek itu, yang penting licin. Pertama semua area di sini kita kasih pelumas, kasih minyak dulu. Fungsinya ini adalah supaya kendor otot-ototnya, otot jadi rileks, jadi kendor. Nanti jalannya si cairan ataupun pembuluh darah, limfatik, dia akan kembali ke posisi semulanya. Perlahan-lahan ini akan kempes, nanti kempes dengan sendirinya. Pertama seperti ini, kita pakai jempol saja, kita urut seperti ini. Urutnya bisa ke atas, bisa ke bawah, yang penting dilemaskan. Pokoknya ini tonjolan. Nah, di atas tonjolannya sini. Untuk amannya tonjolan ini, kalau tidak tahu tekniknya, nggak usah nggak usah ditekan-tekan, cukup yang saya praktekkan di sini saja, diikuti ini. Nah, cari nanti urat yang kaku di area paha belakang. Ini biasanya di area sini, ini kalau agak ditekan, nah ada gerenjelan dan agak terasa sakit. Nah, itu pelan-pelan diluruskan, dilemeskan seperti ini. Nah, oke, ini. Nah, ini cari yang bergerenjel-gerenjel seperti ini, otot yang bergerenjel, dorong ke atas, pelan-pelan saja. Nah, lalu di sekitar sini, sampingnya benjolan, nah ini seperti ini. Pokoknya ratakan saja. Ratakan, lemeskan. Berapa menitnya tergantung kondisi. Rata-rata kalau seperti ini, ambil tengahnya saja, bisa 15 sampai 20 menit, bisa sampai 30 menit. Setengah jam udah sangat bagus sekali. Nah, ini dirilis dulu. Setelah dirilis, nanti di video terakhir saya akan kasih contoh gerakan-gerakannya yang harus dilakukan. Ini ketika ada
timbul benjolan gini, jangan dibuat aktivitas yang terlalu berat. Misal sambil gendong-gendong bawa beban berat sambil jalan, nah itu kurang bagus. Naik turun tangga terlalu, istilahnya saat terjadi keluhan ini terlalu banyak, over juga nggak boleh. Nah, jadi dibenderkan dulu, istilahnya dirilis dulu, dibetulkan dulu otot-ototnya, sirkulasinya, baru nanti step-stepnya dilatih. Nah, lalu di sini bagian tengahnya sini, ini pakai jempol pelurutin aja sekitar sininya, cari otot yang gerenjel. Nah, teknik massage ini adalah teknik yang sangat mudah untuk mengembalikan kelenturan otot, melemaskan otot, membuka pembuluh darah supaya lebar, recovery jaringan kalau ada cedera, kalau ada masalah seperti itu. Ini ya, tekan pelan-pelan. Ini sekarang tadi kan sudah atas, awal, samping luar, samping dalam sini. Nah, terus di bawahnya, pas di bawahnya ini, nah ini biasanya ada gerenjel-gerenjelan ini sensitif kalau diginiin, pelan-pelan saja. Bisa didorong ke atas gini, bisa dari tengah diurai ke samping dalam, ataupun dari tengah diurai ke samping luar juga tidak apa-apa. Nah, ini digini-ginikan. Kalau lutut bagian belakang kan susah untuk terapi mandirinya, bisa minta bantuan orang lain. Kalau di terapi sendiri, posisinya biasanya tidur miring ataupun duduk miring, gosok-gosok sendiri. Arahnya tidak harus ke atas ke bawah. Kalau mandiri bisa dari atas ke bawah gini. Yang penting intinya dilemeskan aja, dikendorin aja sekitar benjolan ini. Oke. Sekali lagi untuk amannya ini jangan terlalu ditekan-tekan dulu yang benjolan. Terakhir nanti simak terus videonya, terakhir akan saya kasih tahu cara amannya. Kalau terapis yang sudah biasa tekniknya banyak. Kalau untuk awam, untuk terapi mandiri atau tutorial, sebisa mungkin saya cari yang paling aman, yang efeknya tidak akan berakibat fatal istilahnya. Soalnya kalau ada benjolan-benjolan seperti ini kan ada trik-trik khusus. Nah, seperti ini. Oh iya, sebelum melakukan pemijatan atau massage seperti ini, kalau benjolannya sudah lebih dari 1 minggu, nah itu sebelum memulai treatment terapi seperti ini, lebih bagus lagi dikompres dulu air hangat di sini. Dikompres air hangat sekitar 20 menit. Nah, di area sini misal pakai plastik, dikasih air hangat, tempel, ataupun kalau agak panas dilapisi handuk, baru tempel plastik dengan air hangat, tempel di area sini. Kalau punya infrared, inframerah langsung aja disinar di sini 15 menit. Kalau infrared sudah cukup. Nah, jarak infrarednya sekitar 30 ataupun 60 cm. Nah, ini. Terus betis ini, betis mulai dari sini dikendorin sampai ke atas ini. Karena kalau ada benjolan sini, betis otomatis dia akan, otot-otot betis otomatis dia akan kaku juga ini. Nah, ini dikendorin semua. Oke, misal sudah kendor 30 menitan. Nah, yang di sini ini terakhir. Yang sudah ada benjolannya terakhir, caranya seperti ini, dielus saja. Ini kan ini, ya udah dielusnya gini. Dielus pelan-pelan. Kalau tadi yang sini agak ditekan tidak apa-apa. Yang penting ditekan tapi masih bisa nahan sakit, tapi pasien masih bisa nahan sakit. Orang yang kita rilis gini masih bisa nahan sakit. Nah, kalau yang benjolannya cukup diginikan aja. Ini kan ini nanti terasa benjolan ini. Nah, geledek, kita elus-elus gini aja. Bisa gerakannya memutar sesuai benjolannya, bisa mulai dari tengah gosok ke samping sini, buang ke samping seperti ini.
Nah, buang ke dalam gini juga bisa, maksudnya ke luar gini apa ke dalam, samping ini, samping kanan kiri juga bisa. Nah, kalau yang di tengah sini tidak usah terlalu lama. Nah, oke. Yap. Nah, seperti ini untuk benjolannya. Oke, terus cara yang kedua untuk ngerilis ini, saya putar dulu kameranya. Selanjutnya ini kita yang awalnya tadi kita rilis di bawah ini, di bawah benjolannya. Nah, ini nanti posisinya ini agak diginikan, agak ditekuk sedikit. Nah, lalu kita cari ya, yang gerenjel ini kan ada yang gerenjel ini, kita tekan. Nah, lalu kita dorong separuh, luruskan, dorong, luruskan, dorong lutut segini, luruskan gini. Ini sambil menekan, ini tekuk, lurus ini sambil menekan. Hitung sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lemeskan. Lalu pindah ke samping sininya. Samping sininya ini pegang, sama ditekuk 10 kali juga. Lalu di atasnya di sini. Nah, cari yang gerenjelan. Oh, ini gerenjelan, tekan, tekuk, lurus, tekuk, lurus 10 kali. Sampingnya juga, samping sini. Tekan, tekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus. Oke. Nah, untuk ngerilisnya sudah. Untuk yang area belakang, seumpama area depan, apabila saat dicek gini, saat ini dicek, diluruskan ini, lutut sampai ke bokong ini diluruskan, terus ada sakit atau ketarik di area paha bagian depan, ini juga harus dipijat, dirilis. Nah, ini. Nah, caranya bisa menyamping, posisi tidur miring, dia gosok gini, ataupun posisi tidur terlentang, gosok aja. Asal gosok yang penting ini. Nah, kalau untuk cara yang di depan juga bisa gosok pakai gogi, cara ngikutin cara terapi atau video-video saya untuk kaku paha depan ataupun nyeri paha depan, nah juga bisa dilakukan treatment seperti itu. Oke, saya fokus ke ini dulu. Untuk video ini untuk yang benjolan di belakang lutut. Oke, setelah ini latihan atau terapinya saya kasih videonya. Setelah dilakukan treatment rilisnya atau masasnya, lalu gerakan yang harus dilatih seperti ini. Tangan kita, kedua tangan pegang ke tembok, lalu posisi kaki jinjit seperti ini, jinjit full, lalu tekuk separuh lutut, luruskan, tekuk lutut separuh, luruskan, seperti ini. Kalau dari samping seperti ini, jinjit, tekuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ulangi nanti 3 set, jadi 10 kali 3 set jadinya 30 gerakan. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, posisinya kita umpamanya cari undakan. Nah, cari yang ada undakan seperti ini. Misal yang ini kan terlalu tinggi, cari yang tidak terlalu tinggi, tidak apa-apa. Posisinya seperti ini. Nah, ini kan posisinya berawal dari sini, dia lalu jinjit, lurus full. Nah, ini agak ke bawah gini sampai ketarik nanti lutut bagian belakang. Lutut bagian belakang gini, ini. Nah, sama 10 kali selama 3 set seperti itu. Oke, ini full ke bawah, dorong full ke atas seperti ini sampai terasa tertarik nanti betis yang bagian belakang. Gerakan yang ketiga seperti ini. Misal lutut yang kanan. Nah, posisi yang lutut yang kiri lurus, yang kanan ujung kakinya, ujung jempolnya menghadap ke ini, ke kaki yang kiri.
posisinya ini miring, ini lurus, lalu ditekuk seperti ini 10 kali juga. Nah ini, nah nanti akan terasa tarik ke ulur di belakang lutut ini 10 kali 3 set. Kalau yang sisi kiri ini, sisi kiri, nah ini, nah ya 10 kali 3 set seperti itu. Dilakukan di rumah setiap hari selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut, insya Allah nanti akan membaik. Biasanya rata-rata 8 minggu itu sudah, kalau rutin dilakukan treatment seperti ini, keluhan yang semula kaku, ada kakunya, ada nyerinya, juga benjolannya lama-lama kempes dan insya Allah akan membaik. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat. Simak terus video-video saya selanjutnya.